Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tatapan Feng Baichuan beralih ke belakang Lan Sueruo dan berkata, "Adik laki-laki ini, kulitmu terlihat sangat buruk dan kamu bahkan digendong oleh wanita muda ini. Anda pasti mengalami luka berat bukan? Saya sendiri telah belajar sedikit pengobatan, mungkin saya bisa membantu. Namaku Yunce, aku berterima kasih kepada pemimpin klan Feng atas niat baikmu." Yunce dengan sopan menjawab dari belakang Lan Sueruo. Suaranya menyebabkan mata indah Lan Sueruo melebar, kamu sudah bangun." "Iya, aku terbangun ketika kakak perempuan menempatkanku di punggungmu," kata Yunce sambil tersenyum bahagia. Sekalipun kulitnya terlihat buruk, suaranya akhirnya tidak lagi lemah. Selama terjun bebas, dia menggunakan Sky Poison Pearl dan dengan cepat menggabungkan Skyroot Grass, Flower Nectar, Mountain River Plant bersama dengan 30 jenis bahan obat untuk dengan cepat membuat Heaven Returning Pellet. Setelah itu, dia menelannya. Jumlah dan kualitas bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pelet pengembalian surga ini sangat keras. Selain itu, lingkungan pemurnian, tungku, dan metode pemurnian semuanya sangat ketat. Bahkan jika itu adalah ahli pemurnian pelet tingkat tinggi, tingkat keberhasilan pemurnian tidak akan melebihi 30%. Namun dengan harta karun yang sangat besar dari Sekte Cabang Xiao dan Mutiara Racun Langit tidak masalah. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa, dan membuatku membawamu sejauh ini?" Lan Sueruo memerah karena marah. "Karena ini pertama kalinya dalam hidupku aku digendong di punggung seorang gadis. Tak hanya nyaman sekali, aroma tubuh kakak senior pun sangat harum." Saat dia berbicara di sini, dia awalnya ingin lebih mengendus aroma tubuh Lan Sueruo, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi lamban saat dia menatap kosong ke tempat. Benarkah itu, pertama kalinya dia digendong oleh seorang gadis? Dalam kehidupan ini, memang. Tapi, selama hidupnya di Azure Cloud Continent, gadis itu, setiap kali dia kembali padanya dengan menggunakan sisa kekuatannya dan mengetuk pintu bambu, dia pingsan di depan pintu bambu itu. Ketika dia terbangun, dia sedang berbaring di atas tempat tidur yang empuk dan hangat, meskipun dia tidak sadarkan diri, sepertinya dia bisa dengan jelas merasakan wanita itu menggunakan tubuh halusnya untuk memanggul tubuhnya yang berlumuran darah. Setiap langkah yang diambilnya sulit dan menyertai setiap langkahnya adalah setitik air mata. Berkali-kali, bahkan mungkin puluhan kali, atau bahkan ratusan kali. Jumlahnya tidak dapat dihitung dan dia juga tidak repot-repot menghitungnya. Satu-satunya hal yang dapat dia ingat adalah bahwa meskipun dia menjalani dua kehidupan di dua dunia, masih mustahil untuk menebus apa yang dia miliki, berhutang padanya. Karena surga tidak lagi memberinya kesempatan itu. Tiba-tiba, Lan Sueruo yang dia peluk erat perlahan berubah menjadi sosok yang hanya muncul dalam mimpinya. "Anda, jika bukan karena kamu terluka, aku akan membuangmu ke samping," Lan Sueruo berkata dengan sedikit marah. Sebelumnya, saat dia menggendong Yunce, dia tenang karena mengira Yunce tidak sadarkan diri. Sekarang setelah dia bangun, perasaan tubuhnya menekan tubuhnya, dan aroma laki-laki yang tidak jelas menyebabkan telinganya memerah saat jantungnya berdetak lebih tidak menentu. "Pemimpin klan Feng, bisakah kamu membantuku menemukan tempat untuk menetap temanku?" Lan Sueruo bertanya pada Feng Baichuan sambil menghadapnya. "Tentu saja, tolong ikuti saya. Desa kecil ini memang sebuah desa kecil, ada total selusin rumah sederhana dan sederhana." Dari Feng Baichuan, mereka mengetahui bahwa seluruh klan tidak lebih dari 200 orang. Sehubungan dengan Lan Sueruo dan Yunce yang baru tiba, dua orang luar, orang-orang di sini pada awalnya waspada tetapi setelah itu, mereka menunjukkan sifat yang baik. Dengan sangat cepat, Lan Sueruo dan Yunce menyadari fakta aneh,
setiap orang yang mereka temui semuanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Selain anak-anak yang belum mulai mengembangkan energi yang dalam, semuanya juga seperti ini, tanpa kecuali. Sepertinya tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar adalah batasnya. Tapi, setelah Naschen mendalam, setiap kali seseorang melangkah ke level lain, hal ini juga disertai dengan hambatan yang semakin sulit ditembus. Tapi dari alam mendalam dasar hingga alam mendalam yang baru lahir, pada dasarnya tidak ada hambatan untuk dibicarakan, selama energi yang cukup terakumulasi, seseorang secara alami akan melangkah ke alam mendalam yang baru lahir. Tapi orang-orang di sini semua berhenti di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, ini benar-benar membingungkan Yun Che dan Lan Sueruo. Bagaimana tempat ini bisa memiliki esensi Phoenix? Suara tiba-tiba Jasmine mengejutkan Yun Che. Phoenix. Binatang surgawi purba, burung Phoenix dalam legenda. Benar, suara Jasmine sedikit mengungkapkan rasa lelah, dia sebelumnya mentransfer sebagian energinya yang dalam ke Yun Che. Meskipun itu hanya beberapa detik yang sangat singkat, itu masih menyebabkan sejumlah kerusakan pada jiwanya dan tubuh Yun Che. Meskipun sangat samar, tidak diragukan lagi, itu adalah intisari Phoenix. Aneh sekali, mungkinkah burung Phoenix benar-benar pernah turun ke alam inferior ini sebelumnya? Alam rendah ini, kata-kata ini membuat hati Yun Che bergetar, dia tiba-tiba membuat tebakan yang menakutkan mengenai identitas Jasmine. Dan nyala api yang membekas di dahi mereka, juga merupakan tanda yang dimiliki oleh garis keturunan Phoenix. Tapi warna tanda ini dan warna yang diketahui putri ini, sangatlah berbeda. Selain itu, tanda garis keturunan Phoenix biasanya tersembunyi, hanya ketika menggunakan kekuatan api burung Phoenix tanda itu akan muncul secara paksa, tetapi orang-orang di sini semua memiliki tanda burung Phoenix dan seolah-olah mereka tidak dapat menyembunyikannya. Singkatnya, ini terlalu aneh. Feng Baichuan membawa Lan Suero dan Yun Che ke gubuk yang bersih, kalian berdua, harap tenang di sini. Kami hanyalah klan kecil yang tersembunyi. Segala sesuatu yang kami miliki tidak dapat dibandingkan dengan dunia luar, jadi kami hanya dapat merepotkan Anda. Lan Suero dengan hati-hati meletakkan Yun Che di atas tempat tidur. Diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia berbalik untuk berkata, pemimpin klan Feng terlalu sopan. Kami sudah sangat bersyukur mempunyai tempat seperti ini. Apakah kalian klan penjaga reruntuhan Phoenix? Yun Che tiba-tiba bertanya pada saat ini. Feng Baichuan, yang sampai sekarang tenang dan bermartabat, membeku, pupil matanya sedikit berkontraksi. Ekspresinya dengan cepat berfluktuasi ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa menyangkal atau menghindari pertanyaan itu. Tapi setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi tenang dan tawa yang tampaknya mencela diri sendiri muncul, klan penjaga. Kami tidak layak menyandang gelar itu. Kita hanya menjauhi dunia sambil membawa dosa dan kutukan ini. Kami hanyalah klan rendahan yang harus menebus dosa-dosa dari generasi demi generasi. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mengetahui bahwa kami memiliki hubungan dengan Phoenix, tapi sepertinya, kamu datang ke sini untuk mendapatkan apa yang disebut harta karun, yang kami jaga, kan? Phoenix, binatang suci yang dipuja oleh Kekaisaran Phoenix Suci. Saat Lan Sueruo yang terperangah memandang Yun Che dan Feng Baichuan, otaknya berhenti bekerja sejenak. Tidak, kamu salah paham. Yun Che menarik napas. Dia ingin duduk tetapi seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga gerakan sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit yang menusuk. Dia hanya bisa menyerah, dan berbaring di sana sambil menjawab, alasan saya dapat mengetahui bahwa Anda mungkin adalah klan yang menjaga sisa-sisa burung Phoenix, adalah karena tanda di dahi Anda. Saya mengetahui banyak rumor tentang garis keturunan Phoenix, selain warnanya yang sedikit berbeda, bentuk tanda di dahi Anda dan bentuk tanda yang saya tahu sama persis. Aku dan kakak perempuanku datang ke sini,
karena terjatuh dari ketinggian yang tidak disengaja. Saya bahkan mengalami luka berat akibat terjatuh, jadi sama sekali tidak ada niat lain. Luka di tubuh Yun Ce dengan sepenuh hati meyakinkan Feng Baichuan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang cukup gila untuk mengejar harta karun mereka dengan luka yang begitu parah. Kata-kata Yun Ce membuatnya bingung untuk beberapa saat, dan kemudian dia sekali lagi dengan mengejek menertawakan dirinya sendiri, jejak Phoenix, warna berbeda, ya, warna berbeda. Jejak yang awalnya dihormati yang melambangkan kekuatan dan garis keturunannya telah berubah menjadi tanda kesedihan yang terkutuk. Nenek moyang kita melakukan kesalahan besar, tapi dosa macam apa yang kita, generasi muda, lakukan? Kata-kata Feng Baichuan mengungkapkan rasa duka yang mendalam, sepertinya kata-kata Yun Ce benar-benar menusuk titik sakit hatinya. Tanda terkutuk. Jantung Yun Ce berdebar kencang. Tanda darah, bagaimana bisa berubah menjadi tanda kutukan? Tunggu-tunggu, mungkin alasan kultivasi mendalam mereka terbatas pada tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, adalah karena tanda terkutuk yang dibicarakan Feng Baichuan. Saya yakin Anda bukan orang jahat karena saya tidak bisa merasakan kejahatan apapun dari tubuh Anda dan Anda juga telah menyelamatkan kedua anak saya. Bagaimanapun aku harus membalas budimu, adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Hanya saja, Feng Baichuan menghela nafas panjang, klan kami saat ini sedang menghadapi bencana, jika Anda ingin terus tinggal di sini, bencana dapat melibatkan Anda sehingga Anda harus memulihkan diri di sini. Akan lebih baik jika Anda bisa menyelesaikan penyembuhan dan pergi sebelum orang-orang pengkhianat itu kembali lagi ke sini. Karena lain kali penjahat itu datang, mungkin ini akan menjadi bencana besar. Ketika dia dibawa dalam perjalanan ke sini, dia mengetahui apa yang terjadi sebelumnya dari percakapan Lan Sueruo dan dua anak, lalu dia bertanya, pemimpin klan Feng, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Klanmu seharusnya sudah ada di sini selama bertahun-tahun, kan? Bertahun-tahun telah berlalu dengan damai, tetapi mengapa kelompok tentara bayaran tiba-tiba memusatkan perhatian mereka pada Anda? Feng Baichuan melihat keluar jendela dan dengan tenang menjawab, apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Klan kami sudah ada bertahun-tahun dan bahkan makmur selama beberapa waktu. Namun setelah mendapat murka surga, kami dengan cepat menurun dan tidak punya pilihan selain hidup terisolasi agar dapat bertahan hidup. Saat ini, karena penampilannya yang rendahan ini, kami bahkan tidak sebanding dengan desa kecil yang rusak. Namun, kami tidak terganggu selama beberapa tahun terakhir ini karena daerah ini dikenal sebagai pegunungan 10.000 binatang. Setiap jenis binatang buas merajalela, yang paling tidak kejam adalah binatang mendalam yang baru lahir, dan yang paling menakutkan adalah binatang mendalam bumi. Dan bahkan dikabarkan bahwa ada 3 binatang mendalam langit yang menakutkan yang tinggal di dalam pegunungan ini. Ini adalah surganya binatang buas. Mereka menolak manusia yang menginjakkan kaki di tempat ini, mereka akan berkumpul untuk menyerang jika manusia memasuki area tersebut. Pada saat yang sama, semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi level binatang buas. Adapun tempat ini, itu adalah pusat seluruh pegunungan 10.000 binatang. Beberapa manusia mungkin beroperasi di sekitar perbatasan pegunungan 10.000 binatang ini untuk mendapatkan inti binatang buas yang dalam. Tetapi selain dari mereka yang sangat kuat, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk tiba di wilayah ini. Itu dan orang yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu tidak akan datang ke tempat sepele seperti itu. Tapi sepertinya tidak ada binatang buas yang tinggal di dekat sini. Yun Ce mengerutkan kening, segera setelah dia selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari, mungkinkah itu karena esensi Phoenix? Benar, Feng Baichuan mengangguk, sejujurnya,
reruntuhan Phoenix yang telah kami jaga selama beberapa generasi berada di belakang area ini dan berisi sisa esensi burung Phoenix yang ditinggalkannya. Meski esensinya lemah, namun tidak pernah tersebar. Di dunia ini, binatang buas mana yang mungkin bisa menahan tekanan bergengsi dari binatang ilahi purba? Siapa yang berani mendekat? Jadi seperti ini. Yunce perlahan mengangguk dan ekspresi wajahnya sedikit berfluktuasi. Tempat ini sebenarnya memiliki reruntuhan Phoenix. Tidak hanya itu, esensi Phoenix tidak pernah hilang. Penjelasan terbaiknya adalah bahwa ini adalah tempat di mana reruntuhan Phoenix berada, dan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Phoenix. Sesuatu yang ditinggalkan oleh binatang ilahi purba. Darah di sekujur tubuh Yunce mulai mendidih saat dia hanya memikirkan hal ini. Bisa dibayangkan betapa besar sensasi yang akan terjadi jika kabar tentang reruntuhan Phoenix di sini menyebar. Karena kasusnya seperti ini, lalu bagaimana orang-orang jahat yang ingin merebut benda yang kamu jaga itu bisa masuk? Yunce bertanya. Benar-benar mustahil bagi kelompok tentara bayaran normal untuk memiliki kekuatan menghadapi makhluk roh yang sangat dalam, dan terlebih lagi binatang buas yang berada di alam bumi. Lupakan sekitar 100 orang, bahkan jika skalanya 10 kali lebih besar, bertemu dengan binatang buas yang sangat besar di alam bumi pasti akan hancur total. Mengingat kepadatan binatang di pegunungan 1000 binatang yang berjalan di jalan tanpa bertemu dengan binatang buas yang dalam atau binatang buas di alam bumi bahkan lebih mustahil lagi. Aku tidak tahu. Feng Baichuan menggelengkan kepalanya, saya ingin tahu lebih dari siapapun bagaimana mereka bisa memasuki area ini. Mungkin inilah nasib yang pantas kita terima. Mungkinkah mereka meminjam kekuatan binatang buas yang bisa terbang sangat tinggi? Yunce bergumam, tapi dia langsung menolak dugaan ini. Pegunungan 10.000 binatang ini memiliki binatang buas yang sangat banyak jumlahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah besar binatang terbang dalam di antaranya, sehingga bahkan jika mereka menggunakan binatang terbang biasa, masih mustahil untuk masuk. Ini hanya bisa dilakukan oleh binatang buas setingkat Fierce Stormhawk dan Giant Snow Eagle, yang mampu terbang setinggi ribuan atau bahkan 10.000 meter. Namun karena kesulitan yang mengerikan dalam mengendalikannya, jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk menanganinya terlalu sedikit. Bahkan sekte luar sekte Xiao, sekte terkuat di kota Bulan Baru, hanya memiliki satu. Biarkan aku melihat lukamu. Aku seharusnya bisa mengatasinya selama tidak terlalu aneh. Sambil menghela nafas, Feng Baichuan berjalan ke depan tempat tidur. Namun, Yunce menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya punya cara sendiri untuk mengatasi luka ringan ini. Anda tidak perlu khawatir. Saat ini Anda sedang menghadapi bencana besar, jadi pasti ada banyak hal yang harus Anda lakukan sebagai pemimpin klan. Anda tidak perlu memikirkan kami. Feng Baichuan mengangguk dan tidak memaksa, baiklah, kalian tetap di sini dan istirahat yang baik. Jika Anda butuh sesuatu, panggil saja saya harap orang-orang jahat itu akan datang nanti. Feng Baichuan membuka pintu dan keluar dengan ekspresi khawatir. Yunce meletakkan tangannya di dagunya dan berpikir keras. Apakah lukamu baik-baik saja? Lagi pula, kamu memang jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi. Lan Sueruo bertanya dengan cemas. Yunce menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum, saya ingat memberitahu kakak senior bahwa saya adalah seorang dokter jenius. Bagi seorang dokter jenius, luka kecil seperti ini bukanlah apa-apa. Bagi yang lain, luka di tubuhnya pasti dianggap berat tetapi di matanya, itu hanya bisa dianggap sebagai luka ringan. Dokter jenius. Biarpun kamu seorang dokter jenius, apakah itu berarti kamu bisa membuang nyawamu begitu saja? Mata Lan Sueruo memerah saat dia memikirkan tentang bagaimana Yunce menyelamatkannya dengan nyawanya, 2 kali berturut-turut, jika kamu benar-benar mati, aku tidak akan pernah merasa damai selama sisa hidupku. Haha, Yunce tertawa,
Yuanba benar, kakak senior sangat baik. Akulah yang awalnya menjadi beban bagi kakak senior, jadi akulah yang harus menyalahkan diriku sendiri, tapi sekarang kakak senior malah menyalahkan dirinya sendiri. Tatapan Lan Sueruo bergetar. Menggigit bibir bawahnya, dia berkata dengan lembut, "Saudara muda Yun, di masa depan, tolong jangan lakukan apa yang baru saja kamu lakukan lagi, oke? Sebenarnya ada banyak alat pelindung di tubuhku, jadi aku tidak akan mudah terluka. Jika hal serupa terjadi lagi, Anda tidak dapat melindungi saya tanpa memperhatikan nyawa Anda sendiri. Cukup jika Anda melindungi diri sendiri saja. Saya tidak bisa melakukannya." Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. "Kenapa kamu tidak bisa melakukan itu? Apakah kamu tidak menghargai hidupmu?" Jantung Lan Sueruo berdetak kencang. "Tidak, saya sangat menghargai hidup saya. Apapun situasinya, saya tetap tidak akan membiarkan diri saya mati." Hanya saja tidak membiarkan Lan Sueruo melihat kesedihan yang mendalam di dalam tatapannya, Yun Ce menutup matanya. "Aku pernah mengecewakan seorang gadis yang telah memperlakukanku dengan baik, pada akhirnya, karena dia meninggal di pelukan, mungkin aku tidak akan bisa melupakan rasa sakit itu bahkan setelah 10 kehidupan. Sejak hari itu, aku bersumpah untuk tidak pernah membiarkan gadis manapun yang memperlakukanku dengan baik menderita kerugian apapun, tidak akan pernah. Gadis itu, dia seharusnya tidak menjadi istrimu saat ini, kan?" Lan Sueruo menatap Yun Ce. Tatapannya mengungkapkan kompleksitas yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. "Tentu saja tidak, tapi cara dia memperlakukan saya tetap dianggap baik, jadi cara saya memperlakukannya juga harus dianggap baik." Memikirkan Xia Qingyue, Yun Ce tersenyum lembut. Meskipun beberapa hari mereka berbagi ranjang yang sama sangatlah singkat, kenangannya tetap indah. Namun, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan, namun identitas sebagai istrinya tertanam kuat di dalam hatinya karena dia adalah istri pertama dalam 2 kehidupan, padahal mereka hanya sekedar suami istri. "Saudara muda Yun, kamu baru berusia 16 tahun. Bukan saja kamu menikah di usia yang begitu muda, kamu juga memiliki seorang gadis yang mengorbankan nyawanya untukmu, mungkin masih ada gadis lain yang disakiti olehmu. Saya telah melihat banyak pria yang berubah-ubah dalam cinta dan gairah, tetapi ini masih pertama kalinya saya melihat pria semuda Anda," kata Lan Sueruo sambil tertawa. Sehubungan dengan identitas istri Yun Ce, dia sangat sadar. Itu karena dia telah mengirim seseorang ke New Moon City untuk menyelidiki seluruh latar belakang Yun Ce. Fakta bahwa istrinya Xia Qingyue menjadi murid Frozen Cloud Asgard, diketahui oleh semua orang di Floating Cloud City. Ini juga membuat keluarga Xia tempat dia menjadi bagiannya, secara tidak langsung menjadi sosok raksasa di kota awan terapung yang tak seorang pun berani memprovokasi. Lagi pula, dalam 4 sekte besar, Frozen Cloud Asgard memiliki murid paling sedikit tetapi mereka terkenal melindungi murid mereka sendiri. Yun Ce tersenyum, namun menolak berkomentar saat dia bertanya sebagai balasan, "Lalu apakah kakak senior memiliki seseorang yang disukai?" "Aku, tentu saja tidak. Seolah-olah kakak senior seperti Anda, main perempuan di mana-mana di usia yang begitu muda." Lan Sueruo mengerucutkan bibirnya dan tertawa. "Fiuh, betapa beruntungnya kamu tidak memilikinya, kalau tidak aku akan mati karena kesedihan." Yun Ce menghela nafas lega, dan bahkan ekspresinya sedikit mengendur. "Dasar bocah nakal, aku tidak salah padamu saat aku bilang kamu pelin-pelan tentang cinta." Lan Sueruo mengangkat hidungnya untuk memberikan teguran. Setelah itu, dia mengangkat wajahnya yang menarik saat ekspresinya menunjukkan sedikit angan-angan. "Orang yang ingin aku nikahi, kakak seniormu di masa depan pastilah pahlawan tak tertandingi yang mampu menaklukkan dunia. Bocah yang berpikiran pelin-pelan sepertimu sama sekali bukan kesukaanku. Lagi pula, kamu sudah menikah. Selamat beristirahat."
Little Snow terlalu lelah dari penerbangan sebelumnya. Ia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan mungkin harus tertidur cukup lama. Kita bisa pergi segera setelah ia bangun. Adapun orang-orang di sini, saya sudah berjanji kepada dua orang kecil itu bahwa saya akan membantu mereka dalam batas kekuatan saya. Setelah berbicara dengan Yun Ce sebentar, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia memaksakan diri dan karena itu, dia tidak terus mengganggunya. Setelah berjalan keluar, dia menutup pintu dengan lembut. Tertarik dengan hal yang mereka jaga. Jasmine tiba-tiba bertanya begitu Lan Sueruo pergi. Tentu saja, Yun Ce menjawab dengan mata terpejam, karena esensi dari burung phoenix ada di sini. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh burung phoenix. Phoenix, binatang dewa purba. Biarpun itu bulu, itu juga memiliki tingkat dewa yang dalam. Sekarang setelah orang luar mengetahui tentang tempat ini, meskipun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka lindungi, masih ada kemungkinan besar mereka akan menyebarkan berita tentang tempat ini. Ketika saatnya tiba, siapa yang tahu akan jatuh ke tangan siapa? Bagaimana mungkin manusia fana bisa mencoba-coba sesuatu yang dimiliki oleh binatang suci primordial? Jasmine dengan dingin mendengus dengan jijik dan kemudian tidak berbicara lagi, seolah-olah dia memberikan peringatan kepada Yun Ce. Di tengah keheningan, Yun Ce memeriksa luka di tubuhnya sebelum membenamkan kesadarannya ke dalam Sky Poison Pearl untuk menemukan selusin atau lebih tumbuhan. Setelah menggabungkannya sebentar, dia mendapatkan segumpal zat agar-agar berwarna hitam pekat. Dia menggosokkannya secara merata di atas bahu kirinya sebelum menutup matanya dan tertidur lelap. Saat Yun Ce bangun lagi, hari sudah sore di hari kedua. Dia terbangun oleh suara-suara kacau yang datang dari luar. Jika kamu pintar, cepat buka segel di belakang gunung. Anda adalah keluarga penjaga di sini, Anda pasti punya cara untuk membatalkannya. Jangan memaksa kami memaksamu melakukannya. Terdengar suara kasar yang membawa ancaman yang sangat kejam dan mengancam. Segel itu selalu ada di sana dan sejujurnya kami tidak tahu apa itu. Apalagi cara untuk membatalkannya. Kami hanyalah klan kecil yang tinggal di sini dalam pengasingan. Jika kita memang memiliki semacam harta karun, mengapa klan kita direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan? Itu adalah suara Feng Baichuan. Hahaha, apa menurutmu kita berumur 3 tahun? Siapa yang akan percaya kebohonganmu? Hari ini, kapten dan wakil kapten kami datang secara pribadi. Jika kamu terus berpura-pura bodoh, lihat apakah kami akan memusnahkan seluruh klanmu. Suara-suara ini, mungkinkah? Yun Ce langsung duduk dari tempat tidurnya. Meski bahu kirinya masih terasa sakit dan kurang fleksibel saat digerakkan, namun jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Sebagian besar luka kecil di tubuhnya hampir setengah sembuh dan tubuhnya tidak lagi lemah seperti kemarin, setidaknya dia tidak punya masalah berjalan normal sekarang. Saat dia ingin turun dari tempat tidur, pintu kamar dibuka dan Lan Sueruo buru-buru masuk. Melihat Yun Ce sudah bangun, dia dengan cemas berkata, "Tidak bagus, saudara muda Yun, kelompok tentara bayaran setan hitam benar-benar datang hari ini. Mereka telah membawa lebih dari 100 orang dan membarikade pintu masuk desa sepenuhnya. Mengapa mereka begitu cepat?" Yun Ce mengerutkan kening. Pemimpin klan Feng dan yang lainnya juga tidak siap, tapi sekarang seluruh klan mengambil tindakan pencegahan. Ekspresi Lan Sueruo dipenuhi kecemasan. Pada saat itu, gelombang raungan keras lainnya datang dari luar. Apakah keindahan kecil kemarin ada di sini? Tidak ada harta karun, tidak apa-apa juga. Bagikan saja keindahan kecil itu dulu. Mari kita para paman bersenang-senang dulu, dan mungkin kita akan melupakan harta karun itu. Hahaha. Gelombang tawa terdengar dari kejauhan. Alis Yun Ce berkerut, dia tiba-tiba mengerti mengapa kelompok tentara bayaran, iblis hitam, ini datang untuk menyerang begitu cepat. Jelas bahwa mereka juga
tidak yakin apakah tempat ini memiliki apa yang disebut harta karun di sini. Dari kekuatan besar orang-orang di sini, siapapun yang waras akan menyimpulkan bahwa meskipun ada harta apapun, itu tidak akan sebaik itu. Namun kemarin Lan Sueruo telah melawan 3 orang dari kelompok tentara bayaran ini dan kecantikan Lan Sueruo begitu luar biasa sehingga mengejutkan mereka hingga berpikir bahwa dia adalah makhluk surgawi. Alasan mengapa mereka bergegas ke sini bukan karena suatu harta karun melainkan karena Lan Sueruo. Mereka takut dia akan pergi jika mereka datang terlambat. Kelompok orang jahat ini. Lan Sueruo menggigit bibirnya saat wajahnya memerah karena marah. Saudara muda Yun, kamu masih terluka jadi kamu harus tetap di sini dan beristirahat. Jangan keluar apapun yang terjadi. Saya akan memberi mereka pelajaran. Jika Lan Sueruo segera membunuh ketiga orang itu kemarin, itu tidak akan menghasilkan serangan yang tidak sabaran. Tapi Yun Ce tidak bisa menyalahkan Lan Sueruo. Bagaimanapun juga, dia masih seorang gadis dan hatinya awalnya lembut. Dia menarik Lan Sueruo ke belakang dan bertanya dengan alis terkonsentrasi, berapa tingkat kultivasi orang-orang di kelompok tentara bayaran ini? Tampaknya ada persyaratan untuk masuk, semuanya berada di atas alam mendalam dasar. Yang memiliki kekuatan paling dalam adalah pada tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir. Ada lebih dari 80 antara level pertama dan kelima, dan lebih dari 30 di antaranya berada di atas level kelima. Juga, 4 orang lagi, yang seharusnya menjadi kapten dan wakil kapten mereka, seharusnya sudah mencapai alam mendalam sejati. Lan Sueruo menjawab sambil mengerutkan alisnya. Dengan susunan pemain seperti itu, pada dasarnya mustahil bagi Feng Baichuan dan yang lainnya yang hanya berada di tingkat ke-10 dari elementari mendalam untuk menahan mereka. Alam mendalam sejati. Yun Ce menarik napas sedikit saat tangan yang memegang Lan Sueruo menegang. Tidak. Anda tidak bisa pergi. Anda mendengar apa yang mereka teriakkan sebelumnya, motif kunjungan mereka kemungkinan besar adalah untuk Anda. Jangan bicara tentang lebih dari 100 orang dari alam mendalam yang baru lahir, hanya kapten alam mendalam sejati saja, bukan orang yang bisa kita tangani. Mereka telah membarikade pintu keluar desa sehingga kami tidak akan bisa melarikan diri meskipun kami menginginkannya. Lebih jauh lagi, mungkin saya masih bisa mengatasinya dengan usaha yang cukup. Saat Lan Sueruo mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kalung mutiara di lehernya. Setelah itu, energinya yang dalam dengan cepat meningkat di bawah tatapan terkejut Yun Ce. Mutiara di kalung ini dikenal sebagai mutiara pengunci yang sangat besar. Saat dipakai, ia mampu menekan kekuatan mendalam pemakainya sebanyak 5 peringkat. Kekuatanku yang sebenarnya, kultivasi kekuatanku yang sebenarnya berada pada tingkat ketiga dari alam mendalam sejati. Mereka tidak akan bisa menyakitiku semudah itu. Perubahan energi mendalam Lan Sueruo mengejutkan Yun Ce. Berusia 18 tahun, di alam mendalam sejati tingkat ketiga, ini adalah alam yang benar-benar berbeda dan menakjubkan dari Xiao Luocheng yang pernah menjadi jenius nomor 1 di kota Bulan Baru. Dia bertanya dengan takjub, "Kakak senior, kenapa kamu?" "Saya memilih melakukannya karena saya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Bagaimanapun, kamu tetap di sini dan aku akan memikirkan ide untuk membawamu keluar dari sini." Meskipun Lan Sueruo telah selesai dan hendak pergi, dia ditarik kembali oleh Yun Ce, bahkan jika kakak senior memiliki kekuatan alam mendalam sejati, lawannya memiliki 4 orang di alam mendalam sejati. Meskipun saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, level rata-rata mereka juga bisa lebih tinggi dari Anda. Jika tidak ada cara untuk keluar dari ini, saya akan pergi bersama Anda.